Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ikhwan filah rahimani rahimakumullah. Hari ini tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan di hari Jum'ah yang insya Allah satu pekan lagi kaum mukmin, kaum muslim akan melaksanakan dan menyambut sebuah acara hari besar, hari raya umat Islam, Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan Idul Kurban. Kita bersyukur di kesempatan hari ini kita masih bisa bersua dalam kegiatan kuliah duha. Mudah-mudahan ada ilmu yang barkah di antara ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadikan iman kita lebih bertambah dan ketakwaan kita lebih meningkat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi ini kami ingin mengambil tema tentang membandingkan. Ada apa sesungguhnya dengan membandingkan? Karena seringkali nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita seringkali hanya berlalu tanpa ada rasa syukur. Kita kadang-kadang bisa menjadi kufur nikmat tatkala kita senang membandingkan atas apa yang diterima oleh orang lain. Entah itu penghasilan mereka, jabatan yang diperoleh, atau atribut dunia apapun, bahkan popularitas seseorang yang kadang-kadang menjadikan kita merasa apa yang kita terima menjadi tidak ada arti dan maknanya. Ikhwan filah rahimani rahimakumullah, membandingkan nikmat orang lain dengan diri kita tidak hanya berhenti sampai kufur nikmat, tetapi juga menjadikan jiwa ini menjadi lebih tidak tenang, sangat tidak nyaman. Kenapa? Karena selama kita masih mendudukkan diri kita di bawah bayang-bayang kesuksesan orang lain, maka inilah sesungguhnya penderitaan yang sempurna. Saudaraku, memandang dunia apabila tanpa tuntunan dari ilahi Rabbi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diibaratkan seperti orang minum air laut, di mana semakin banyak air yang diminum, maka sesungguhnya semakin kita ingin bertambah banyak meminumnya. Inilah air laut yang kemudian akan menghasilkan satu sifat dan satu sikap yang sangat mengerikan atas hati dan penyakit diri kita, yaitu penyakit tamak. Orang Jawa, orang Indonesia menyebut dengan tamak. Apa itu? Itu ketika nikmat yang dia peroleh tak dirasakan karena senantiasa merasa kekurangan, merasa dalam posisi miskin, karena sesungguhnya inilah ketidaksenangan yang ia ciptakan sendiri, kesengsaraan yang ia buat sendiri. Saudaraku, membandingkan diri dengan orang lain, kalau sesuai dengan tuntunan dari ajaran agama kita, hanya ada 3 yang patut kemudian bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bandingkan. Dan kita boleh memandang diri kita dan kita bandingkan dengan ketekunan atau kualitas dari ibadah orang lain. Kenapa? Karena berlombalah fastabiqul khairat dengan para ahli ibadah yang khusyuk. Bersainglah dengan mereka untuk bisa menuntaskan diri menjadi ahli sholat yang khusyuk, menjadi ahli zikir, menjadi ahli saum dan hamba-hambanya yang senantiasa disiplin dan taat dalam ketakwaan kepada Allah, beribadah yang terbaik dengan keikhlasan dalam pengabdian kepada ilahi Rabbi. Kemudian yang kedua, kita bahkan juga diminta membandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Berkompetisilah saudaraku bersama mereka yang sangat hebat dalam memberikan kontribusi
kemanfaatan kepada orang lain. Ikutlah, bersainglah dengan orang-orang yang banyak memberikan manfaat kehidupannya kepada yang lain, karena mereka punya sifat peduli, sifat ahli sedekah, suka menolong atas mereka dan saudara-saudara yang membutuhkan. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu kalimat yang sangat indah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Bari Ad-Daruqutni dan didudukkan menjadi hadis yang hasan menurut Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Saudaraku ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dalam kebaikan atas orang-orang yang oleh Allah diberikan kepahaman, diberikan kedalaman dalam urusan ilmu. Saudaraku, jangan mau tertinggal dengan mereka, para ahli ilmu, orang yang alim, yang tidak pernah berhenti menimba berbagai macam pengetahuan. Saudaraku, bukankah kata pertama yang menjadi bagian dari surat cinta ilahi Rabbi dalam Al-Quranul Karim tertulis sebuah kalimat Iqra, yang artinya bacalah. Maksud dan maknanya adalah bagaimana Allah Ta'ala ingin menambah kepada kita dengan ajakan yang sangat serius agar kita terus menambah pengetahuan, ilmu dan pemahaman kita dalam urusan din, agama, dan pengetahuan. Saudaraku, tidak ada rasa iri sesungguhnya dengan orang yang baik, karena iri dengan orang yang baik itu bagian dari sebuah keutamaan saat kita ingin kemudian mencapai kebaikan yang dimaksud. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan atas kita bersama agar kehidupan kita menjadi semakin lebih baik dengan melihat kebaikan orang lain dan kemudian menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.